Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Bapak Ardiansyah Rashid, Guru Pendidikan Agama Islam, UPT SPF SD Negeri 7, Matajam. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang materi pembelajaran hikmah sholat untuk kelas 3 sekolah dasar. Adik-adik sekalian, adapun kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini adalah 1. Memahami hikmah ibadah sholat. 2. Menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah sholat. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, murid mampu menyebutkan hikmah sholat dengan benar. 2. Murid mampu menjelaskan hikmah sholat dengan benar. Ya. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa bersama-sama yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Ya adik-adik sekalian, jadi pelajaran kita hari ini adalah hikmah sholat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang inti ibadah sholat dari pelajaran yang kelima, sholat kewajibanku. Adik-adik sekalian, sholat itu adalah tiang agama. Artinya, barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah menegakkan agama. Namun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah merobohkan agamanya. Auzubillah ya adik-adik. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke materi kita, hikmah sholat. Adik-adik sekalian, sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, selalu mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang selalu melaksanakan sholat, maka tentunya dia akan selalu mengingat Allah dan pastinya akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, disiplin waktu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sholat adalah ibadah yang sudah ditetapkan waktunya. Seperti misalnya setiap datang waktu sholat asar, kita segera bersiap untuk melaksanakan sholat. Begitu pula dengan sholat lainnya. Kita terapkan disiplin waktu. Selanjutnya, hidup bersih. Sebelum melaksanakan ibadah sholat, tentunya kita harus bersuci terlebih dahulu atau toharoh. Nah, bagaimana caranya kita bersuci? Tentu saja kita harus berwudu terlebih dahulu sebelum kita sholat. Nah, dengan kita rajin melaksanakan ibadah sholat, maka kita akan terus berwudu dan maka kita sudah menerapkan hidup bersih. Hikmah berikutnya adalah hidup tertib dan teratur. Jika kita selalu melaksanakan ibadah sholat tepat waktu, maka tentunya hidup kita akan tertib dan teratur. Hikmah berikutnya, bersikap rendah hati. Dengan selalu melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna, dengan syarat dan rukun, khusyuk dan ikhlas, maka kita akan selalu bersikap rendah hati. Karena apa? Karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Hikmah berikutnya adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Adik-adik, dengan melaksanakan ibadah sholat, kita menjadi hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Baik sholat itu amat besar pengaruhnya terhadap kesucian jiwa, yaitu menjauhi perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Hikmah berikutnya, hati menjadi tenang dan tentram. Dengan melaksanakan ibadah sholat, maka hati akan menjadi tenang.
dan tentram. Karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga mendekatkan diri, hidup kita menjadi disiplin, kemudian hidup kita menjadi teratur, bersikap rendah hati, sehingga hati kita juga akan menjadi tenang dan menjadi tentram. Hikmah berikutnya, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan antara sesama umat Islam. Hikmah berikutnya, memelihara diri dari perbuatan dosa. Memelihara diri dari perbuatan dosa, adik-adik sekalian, dengan selalu melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu, maka kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga akan merasa diri kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Adik-adik sekalian, semoga setelah mempelajari pembelajaran ini tentang hikmah sholat, diharapkan adik-adik sekalian, anakku sekalian, dapat mengambil pelajaran dari hikmah sholat ini, kemudian akan terbiasa sholat 5 waktu dengan sempurna, kemudian dengan memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan tentang hikmah sholat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hikmah sholat itu dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.